الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله. صلاة وسلام دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Amma ba'du, alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita pada malam hari ini, berkumpul bersama para guru-guru kita, hadir di tengah-tengah kita yang kita hormati, yang kita muliakan, Sayyid Al-Habib Muhammad Faik bin Abdullah bin Syahab. Mudah-mudahan kehadiran beliau pada malam hari ini menjadi penyebab kita mendapatkan keberkahan datuk beliau Sayyidina Al-Imam Al-Habib Hamid bin Umar bin Alawi bin Zain bin Syahab Maula Pagayut. Kemudian yang sama-sama kita hormati, kita muliakan guru kita, tuan rumah akhina fillah da'ilullah Al-Ustaz Ahmad Destri. Kemudian guru kita Al-Ustaz Adi Iswanto. Kita doakan mudah-mudahan habaib kita, guru-guru kita dipanjangkan umur oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ta'at, dalam sehat, dalam afiat, dikabulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala hajat beliau-beliau, dimudahkan segala urusan, dimenangkan perjuangan mereka. Kemudian yang kita hormati Bapak Ibu, para orang tua, para tokoh masyarakat yang minta maaf tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tapi yakinlah tidak mengurangi rasa ta'zim kami, rasa hormat kami kepada beliau-beliau semua dan para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Bapak Ibu jamaah, malam ini kita dikumpulkan oleh Allah di malam yang mulia. Bukan kamu tenang ngarap kok. Batalin tu tekan tu. Sama aku tekan tu juga. Jadi malam Jumat, malam yang mana doa-doa kita tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sering kami sampaikan dalam pengajian kita malam Ahad di Masjid Maghfirah, ada 5 malam Bapak Ibu yang doa kita tidak ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. 5 malam. Kalau kita berdoa, berpinta di malam itu, tidak ditolak oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Malam apa baik? Yang pertama malam Raya Idul Fitri. Kemudian yang kedua malam Raya Idul Adha. InsyaAllah malam Senin kayak kemudian malam 1 Rajab. Yang keempat malam nisfu Sya'ban. Dan yang kelima malam Jumat. Alhamdulillah malam ini kita dikumpulkan oleh Allah di malam Jumat. Malam yang juga kita diperintahkan untuk memperbanyak bersolawat kepada baginda Nabi SAW. Mudah-mudahan malam ini kita bersolawat, berkirim salam kepada beliau SAW dari Tanjung Pinang. Mudah-mudahan secepatnya Allah kabulkan keinginan kita
untuk mengirimkan langsung salam di depan makam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan seluruhnya diberikan oleh Allah rezeki untuk umrah. Barang-barang milu aku kaki umrah. Langsung promosi Ustaz Adi. Baik, dan selain di malam yang mulia, Bapak Ibu, kita juga ada di bulan yang mulia, bulan Dzulhijjah, bulan yang disebut oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min ayamin," kata Rasulullah, tidak ada hari al-amalu salihu fiha, yang mana kita mengerjakan amal soleh di dalamnya, mengerjakan ketaatan kepada Allah di dalamnya, ahabbu ilallah, paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bahasa dirinya baik Bapak Ibu. Kira-kira uji Nabi itu tak naruh sebagus-bagus hari, sepakam-pakam hari. Man kamu nak ibadat, nak beramal soleh, min hadhil ayyam, dibandingkan dengan hari-hari ini. Hari apa? Ya'ni ayyamal ashr, hari-hari yang 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ini malam ke berapa? Dzulhijjah. Malam ke berapa? Malam ke-7. Malam ke-7. Dari benar ya, malam ke-7 Ustaz. Dengar Nabi ngomong begitu, sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah." Apakah termasuk jihad fi sabilillah? Seseorang berjuang di jalan Allah, berperang untuk membela agama Allah. Apakah amal yang itu juga tak pacak nyamoi nandingi amal yang dikerjakan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah? Dijawab oleh Nabi, walal jihadu fi sabilillah. Termasuk jihad, tak pacak. Padahal jihad itu luar biasa Bapak Ibu. Jihad baik tak pacak uji Nabi untuk nyamoi amalan yang dilakukan di 10 hari itu. Illa kecuali kata Nabi, rajulun yakhruju bi nafsihi wa malihi. Kecuali kalau ada seseorang yang keluar dari rumahnya bi nafsihi, dengan jiwanya, wa malihi, dengan hartanya, falam yarji' min dzalika bi syai'in. Dan kata Nabi tak naruh yang balik. Maksudnya baik kok Bapak Ibu. Kalau ada orang, dia keluar dari rumahnya, dia bawa, dia habiskan seluruh hartanya, dan tak naruh yang balik uji Nabi. Hartanya tak balik, habis, dia juga tak balik, mati berarti. Mati syahid. Nah kalau ada yang model itu uji Nabi, baru pacak nyamui amal yang dikerjakan di 10 hari ini. Oh artinya pakam nih. Amal apa baik yang dianjurkan di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah? Segala bentuk ketaatan kepada Allah, segala bentuk amal baik, termasuk beberapa amal yang memang dianjurkan seperti puasa, memperbanyak puasa sunnah dari tanggal 1 kemarin, dari hari Sabtu itu. Kaki kita puasa sampai hari Ahad kaki. Laulai puasa. Benar ada niat. Alhamdulillah. Yang tak pacak puasa tiap hari, ibu-ibu paling tidak jangan tinggalkan kaki puasa hari Ahad, hari Arafah. Kata Nabi, yukaffiru sanatal madiyah wal baqiyah. Puasa di hari Arafah menghapus dosa 2 tahun. Setahun yang akan datang dan setahun setahun yang lewat dan setahun yang akan datang. Tambah lagi puasa hari Sabtu lagi, puasa tarwiyah. Banyak puasa sunnah. Pokoknya perbanyak melakukan ketaatan. Nah, mengenai amalan apa yang lengkap lagi, insyaallah lagi malam Ahad. Kita jadwal pengajian di Masjid Maghfirah. Nah, pas kelamnya hari Arafah. Malam itu kita bahas tentang kemuliaan hari Arafah. Ada apa di hari Arafah. Nah, jadi kaki bayang itu. Kaki tahu dah lagi. Kalau ada lu perut lapar tadi nak makan gitu udah gak salah. Baik, Bapak Ibu rahimakumullah.
Malam kali alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka haul. Haul itu kamu tuh tahu lah ngapa haul? Tak tahu? Haul itu berulangnya waktu 1 tahun itu haul namanya. Nah, biasa selama ini kita dengar istilah haul ini kalau belajar bab zakat ada haul. Tapi ternyata istilah haul juga dipakai untuk mengenang 1 tahun kewafatan seseorang. Kalau bahasa kitanya nemu yari. Nemu yari. Nah, yang kita peringati di sini haulnya kewafatannya haul siapa? Haul para ulama, haul para kiai yang ada di kampung kita itu nih. Kalau bukan karena mereka barangkali kita itu tak Islam. Kita hauli mereka sebagai bentuk apa? Terima kasih kita. Karena baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, la yashkurullah, tidak dikatakan bersyukur kepada Allah man la yashkurun nas, siapa yang tak berterima kasih dengan manusia. Kalau kita tak berterima kasih dengan manusia, maka tidak dianggap bersyukur dengan Allah. Kita dapat nikmat Bapak Ibu. Ada orang yang dengan berkat dia kita dapat nikmat. Orang itu menjadi jalan, kita mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di samping kita bersyukur kepada Allah, kita nak berterima kasih dengan orang itu. Nak berterima kasih. Termasuk Tanjung Pinang ini. Mayoritas pencarian orang Tanjung Pinang itu pandai. Pandai Ustaz. Kira-kira aku nanya di bapak-bapak ini, ilmu pandai itu dari mana lah? Ilmu pandai orang Tanjung Pinang dari keturunan. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, kami ada nulis kitab. Judul kitabnya Kashfud Darari fi Qissati Sayyid Umar Bagindosari. Sayyid Umar Bagindosari itu yang kuburannya di Tanjung Atang. Di situ kami sebutkan termasuk cerita di Tanjung Pinang. Jadi yang pertama kali ngajarkan ilmu pandai itu namanya Patih Suryani. Patih Suryani, Narwana Patih Bronjong. Yang kuburannya di itu, Patih Bronjong nih, Narwana lagi siapa namanya? Samso, kuburannya di Tanjung Atang. Samso ini kuburannya di Tanjung Atang. Jadi Patih Suryani. Jadi menurang Tanjung Pinang, terutama yang pandai, ninggalkan Fatihah kepada Patih Suryani, itulah tak berkat. Ilmu itu dari beliau. Tujuan kita haul ini itulah untuk mengenang itu, untuk berterima kasih dengan orang-orang yang punya jasa dengan kita. Nah, Patih Suryani, Bapak Ibu, dapat dari mana ilmu pandai itu? Beliau mendapatkan dari gurunya Sayyid Maulana Ja'far Sadiq bin Sayyid Maulana Uthman Haji, atau yang kita kenal dengan Sunan Kudus. Dari Sunan Kudus ilmu itu. Pokok di buku itu aku jelaskan lengkap Ustaz. Dari mana ilmu orang Tanjung Batu pacak muat riasan pengantin. Kami jelaskan di buku itu. Nah, jadi itulah tujuan kita berkumpul hari ini dalam rangka berterima kasih dengan mereka. Nah, ketika kita berterima kasih dengan mereka, barulah kita dianggap bersyukur kepada Allah. Sesuai hadis Nabi tadi, la yashkurullah, tidak dinamakan bersyukur kepada Allah man la yashkurunna, siapa yang tak berterima kasih dengan manusia. Tanjung Pinang nih Bapak Ibu dulu ya sama dengan Tanjung Atang, kubu orang-orang kubu. Kalau Tanjung Atap itu namanya kubu selebar tapak. Kubu selebar tapak. Aku beroyat malam gini. Kamu telah bisa terkantuk kan? Yang memang tujuan haul itu beroyat sebenarnya. Bercerita tentang siapa yang kita hauli. Tanjung Atap kubu selebar tapak. Tanjung Batu itu namanya kubu Payolintah. Tanjung Pinang kubu apa?
Kubu Payo Kerbau. Serius. Kubu Payo Kerbau. Meranjat Kubu Lintang. Kubu Lintang meranjat itu. Limbang Jaya katanya tadi siapa? Limbang Jaya. Tahu kalau milu Tanjung Pinang Limbang Jaya. Ayo adik, beradik. Kan? Tahu malu Tanjung Pinang. Aku ceritakan di buku itu. Dulu Bapak Ibu, sebelum Islam datang, sebelum Said Umar Bagindo Sari di Tanjung Atap datang, sebelum Said Makhdum di Tanjung Batu Wado, sebelum Patih Suryani datang ke Tanjung Pinang, kita ini nyembah batang disembah, tak kenal Islam, tak kenal peradaban, dan karena jasa para penyebar Islam itulah, maka pacak pandai, pacak beidu, itu karena jasa mereka. Kalau bukan karena mereka, kita tak bakal mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih kubu. Dan mengenang perjuangan orang-orang lama ini penting, dicontohkan langsung oleh Nabi SAW. Apa yang kita buat malam ini bukan tak naruh contoh, yang mencontohkan langsung baginda Nabi Muhammad SAW. Disebutkan oleh Al-Imam As-Sayyid Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki di dalam kitab beliau Al-Anwarul Bahiyah min Isra wa Mi'raj Khairil Bariyah. Beliau di situ nyeritakan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Kalau selama ini kita tahu Bapak Ibu, Nabi Isra itu langsung dari minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Ternyata tidak langsung, dijelaskan oleh ulama dalam kitab-kitab mereka. Tak ada langsung. Nabi itu diajak dulu singgah ke beberapa tempat oleh malaikat Jibril. Makai bulog itu. Pertama Nabi Bapak Ibu diajak singgah ke sebuah tempat, yang mana tempat itu banyak batang kurma. Disuruh turun buruk. Nabi disuruh malaikat Jibril mayang 2 rakaat. Setelah mayang ditanya malaikat Jibril, tahu tak ada wahai Muhammad tempat kita mayang ni yang apa? Apa nama tempatnya? Nabi tak tahu. Uji malaikat Jibril, ikola Taibah. Taibah itu Bapak Ibu, nama Madinah dulu nih nah. Taibah. Yang kita nyanyikan ya Taibah nah. Itu Madinah. Nama Madinah dulu. Nah kata malaikat Jibril, dibikola kaki kau bakal hijrah, bakal pendak. Sudah mayang di situ, berjalan pulau buruk. Turun di suatu tempat. Di situ ada pohon, ada batang. Di bawah batang itu Nabi SAW disuruh mayang pulau 2 rakaat mayang Nabi di situ. Ditanya malaikat Jibril, wahai Muhammad tahu tak ada yang apa tempat kita mayangi? Kau tak tahu uji Nabi. Uji malaikat Jibril, ikola syajaratun Musa, pohonnya Nabi Musa. Nah Nabi Musa dulu bersender, istirahat di bawah batang itu nih. Waktu dia selamat dari kejaran Fir'aun. Sudah dari batang itu diajak berburuk pulau, berjalan pulau. Kemudian diajak berhenti di sebuah bukit, di sebuah lembah yang bernama Tursina. Di situ disuruh mayang pulau 2 rakaat. Ditanya malaikat Jibril, wahai Muhammad tahukah engkau tempat ini tempat apa? Nabi Muhammad jawab, tak tahu wahai Jibril. Diunjuk tahu inilah tempat ketika Nabi Nabi Musa berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lembah Tursina, bukit Tursina itu. Kemudian diajak pulau jalan Bapak Ibu. Diajak singgah ke tempat di mana di situ banyak reruntuhan bangunan-bangunan lama. Disuruh turun pulau, mayang pulau 2 rakaat. Ditanya malaikat Jibril, wahai Muhammad tahukah engkau tempat ini tempat apa? Dijawab oleh Nabi SAW, tak tahu Jibril tempat apa ini. Kata malaikat Jibril, inilah Baitul Lahmi, tempat lahirnya Nabi Isa. Baitul Lahmi ini orang Kristen, Bethlehem. Alhasil Bapak Ibu, Nabi malam itu diajak pelseran. Pelseran kemana? Ke tempat-tempat yang dulu di situ ada sejarah Islam. Agar apa? Agar Nabi SAW pacak ngambil pelajaran dari situ. Karena sebelum Nabi Muhammad, Nabi bukan pertama kali dakwah. Sebelum Nabi itulah ada yang dulu. Ada Nabi Adam, ada Nabi Idris, banyak para Nabi.
Nah, dikenangkan oleh Allah malam itu tentang perjuangan orang-orang terdahulu agar Nabi pacak ngambil pelajaran. Maka penting Bapak Ibu, terutama orang-orang yang bergerak di bidang dakwah, macam guru kita Ustadz Des, Ustadz Adi, untuk mengenang perjuangan orang-orang terdahulu. Karena ternyata sebelum kita berjuang di tempat ini, lado yang lanulu. Nah, mereka itu harus kita kenang sebagai wujud terima kasih kita kepada mereka. Nah, maka malam kini aku ada saran dengan orang Tanjung Pinang. Mulai malam kini coba terapkan. Kalau dekah, kita dekah ngantenkan. Ya apa, pokok dekah apa lah do perkumpulan rame semacam ini. Orang-orang lama tuh jangan lupa dipatehai. Pati Suryani, Pati Bronjong, Syekh Burdi. Nah, itu orang-orang lama tuh difatehai. Agar kita ini jadi orang yang tahu terima kasih Bapak Ibu rahimakumullah. Di Tanjung Atap itulah aku ngomong dengan Kades, dengan siapa payu kita ini apa ada acara Fatihah dulu ke Sayyid Umar Baginda Sari. Haram nabokan orang. Ini penting Bapak Ibu. Aku lihat adat ini bagus. Ini di Senuro. Nah, malam ini banyak budak Senuro. Senuro itu kau perhatikan berapa kali aku pergi acara di Senuro itu. Mereka Fatihah dulu ke Putri Pinang Masak. Nah, itu bagus. Tak ada lupa dengan leluhur. Tak ada lupa dengan orang lama. Ujiku tadi, bukan karena orang lama. Tak ada, kita ingin tak ada. Maka ini haul yang kita adakan malam hari ini, bentuk terima kasih kita kepada mereka. Mudah-mudahan ini terus berlanjut. Ini terus berlanjut. Jadikan agenda tahunan. Kita dukung. Yang punya duit, punya apa Bapak Ibu, sumbang ambil berkat. Yang ikut nyumbang nasi, yang ikut nyumbang apalah yang pacak diberikan. Jadi tujuan haul ini, peringatan haul ini paling tidak Bapak Ibu ada beberapa. Singkat baik kami ngomong malam ini lah dulu, aku lapar. Pertama tadi untuk mengenang perjuangan orang-orang terdahulu agar kita ikut tak ada jadi kacang lupa kulit. Jadi pacak dicontoh perjuangan orang-orang terdahulu. Kemudian yang kedua, untuk mendoakan mereka. Kan cara berbuat baik dengan orang yang meninggal tuh, itu tak ada didoakan mereka itu. Didoakan. Nah, malam ini kita berkumpul nak doakan mereka. Tadi habis maghrib, baca Yasin, usahanya tahlilan dalam rangka mendoakan mereka. Disebutkan Al-Imam Abdullah Al-Haddad di dalam kitab Sabilul Iddikar, kata beliau, man zakara zukira wa man nasa nusia. Barang siapa yang galak tak kenang, kaki bakal dikenangkan orang. Tapi barang siapa yang mudah lupa, mudah pula dilupakan orang. Kalau pengen kita kaki mati dikenangkan orang, dan hidup ini galak-galak tak kenang di orang mati. Kalau pengen kayak setelah kita mati, banyak orang yang mendoakan kita. Nah, maka dan lagi hidup nih galak-galak doakan orang mati. Sebaliknya, waman nasa nusia. Siapa yang galak lupa pula orang. Lupa pula. Nah, maka tujuan kita berkumpul malam ini untuk mendoakan mereka itu, para pendahulu kita, agar kayak ngapo iso anak cucu terkenang juga dengan kita. Terkenang kaki. Oh, dulu di Tanjung Pinang nih ada Ustadz Destri namanya, ada Ustadz Adi, ada Haji Zili dulu di Tanjung Pinang nih. Orang terkenang, difatihai orang, didoakan orang. Maka kata Imam Haddad, al-birru salafun. Kebaikan itu tabungan Bapak Ibu. Kita ikan gawe kita malam ini nabung. Nabung dengan Allah. Nah, kapan kaki tabungan itu kita ambil, kita mati? Jadi tujuannya untuk mendoakan orang-orang yang telah mati. Maka ziarahi kuburan orang-orang lama, guru-guru kita. Jangan lupa di dalam ziarah kubur, di dalam mengenang orang-orang yang telah mendahului kita, seperti yang kita lakukan malam hari ini, banyak manfaat. Ziarah kubur misalnya, disebutkan dalam kitab Sabilul Iddikar, wafiha, di dalam ziarah kubur itu banyak terdapat manafi' wa fawaid. Banyak terdapat manfaat dan faedah.
Untuk siapa? Lil hayyiz zair, untuk orang hidup, yaitu az-zair, orang yang berziarah. Dan juga walil mayyitil mazur, dan juga kepada orang mati al-mazur, mereka yang diziarahi. Jadi ziarah kubur itu manfaatnya dua. Bagi az-zair, orang yang berziarah, berarti orang hidup. Dan juga walil mazur, bagi orang yang diziarahi, orang yang mati. Manfaatnya bagi orang hidup yang apa? Kau terkenang, udah mau nak mati. Agar tetap lewat ini hidup. Nak mati. Sepakam-pakam orang. Bak mana pakamnya gitu, masih mati kapul. Tak ada, tombak oleh pakam, oleh gerot, tempat tak mati lagi. Mati, bakal mati kalau. Kita dapat pelajaran dari ziarah itu, bahwa kita bakal mati. Manfaatnya untuk lil mazur, untuk orang yang diziarahi apa? Ya mereka mendapatkan doa. Kata Nabi SAW, Bapak Ibu, laulal ahya, kalau bukan karena orang yang hidup, maka celakalah orang yang mati. Kalau bukan karena orang hidup, celaka orang mati. Maksudnya tuh Pak Mano, kalau bukan karena orang hidup, orang mati celaka. Iya, tak dapat kiriman doa. Tak dapat kiriman doa. Dan Nabi SAW mengatakan bahwa ummati ummatun marhumah. Umatku ini umat yang marhumah. Cerita sebutan orang mati almarhum almarhumah itu dari hadis ini. Ummati ummatun marhumah. Umatku itu umat yang marhum, yang dirahmati. Ngapa dirahmati? Dijelaskan bahwa ketika masuk kubur orang itu banyak dosa. Banyak dosa. Tapi kemudian dosanya habis. Ngapa? Sebab doa orang hidup. Tak berhenti lagi kita berdoa Allahumma gfir lahu warhamhu. Maka asalnya banyak dosa karena doa orang hidup, akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terlebih lagi yang kita hauli malam ini bukan sembarang orang, yang bahkan kita yakin mereka adalah wali min awliyaillah. Mereka adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah kita awali dengan sama-sama baca manaqib Sultanul Awliya Sayyidi Syekh Abdul Qadir bin Musa Al-Jailani. Baca manaqib. Kita baca manaqib tadi Bapak Ibu. Enggak kamu tak terti. Dikatakan oleh Al-Imam Sufyan ibn Uyainah, inda dzikri salihin tanzilur rahmah. Disebut nama orang soleh, turun rahman. Berapa banyak nama orang soleh tadi yang kita sebut? Nama Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, nama Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, Al-Imam Ma'ruf Al-Qurhi. Banyak tadi kita sebut nama mereka. Nah kita nyebut nama orang-orang soleh itu, turun rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini hujan rahmat di tempat ini. Maka mumpung di tempat ini banyak berdoa kepada Allah, agar tak ada kita balik kecuali hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita baca maulid, baca manaqib tadi, kita lanjutkan dengan baca maulid. Kita sebut pula nama rajanya orang-orang soleh, nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pembacaan manaqib semacam ini Bapak Ibu bukan hal baru. Jadi jangan kita misalnya mau pikir bahwa rombongan ngaji Ustaz Adi itu mau aliran baru, ajaran baru, macam manaqib. Misal Bapak Ibu, pembacaan manaqib ini amalan orang lama, putus. Amalan orang lama. Kalau di Tanjung Atap itu, aku banyak bertemu orang-orang lama di rumah-rumah mereka, bertemu Ustaz Adi, kitab manaqib itu bertemu. Bahkan bukan yang dicetak, tulisan tangan ya lama. Cuma bukan manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani, karena tadi manaqib banyak kan Ustaz tadi. Manaqib banyak aku bertemu di Sri Tanjung, manaqib Sayyidina Al-Imam Muhammad bin Abdul Karim As-Samani. As-Samani Al-Madani Al-Mahdani. Yang kita kenal dengan Syekh Muhammad Saman. Cerita kita mengucap ya Saman tuh dari nama beliau tuh. Saking akrabnya kita nih dengan manakiban, dengan tawassul. Orang Palembang dulu, gede munyang kita. Apa nado apa-apa? Ya Saman. Nyebut nama Syekh Saman. Nyebut nama Syekh Saman. Tawassul. Nyebut nama beliau. Jadi ya Saman tuh kalimat yang agung. Bukan sama ucap ya Sabit misalnya. Ini ya Saman tuh nama ulama. Maka dulu almarhum Ustaz Adi Kiai Haji Ahmad Nawawi dan Cik Al-Hafiz, Imam Besar Masjid Agung, tak agam nian beliau, pernah dorong nyanyi Saman itu.
Ibu joget-joget ujo ya Saman tuh kiai wali. Kamu joget-joget nyebut namun. Saya Muhammad Saman punya murid orang hebat dari Palembang. Nah beliau inilah yang mau rotib Saman itu. Siapa? Syekh Abdul Somad bin Abdurrahman Al-Falembani. Syekh Abdul Somad Al-Falembani. Dan banyak juga selain manakib Syekh Muhammad Saman. Orang-orang tua kita dulu ngamalkan manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Alhamdulillah. Di Tanjung Pinang Limbang Jaya ini dilanjutkan Ustadz Adi. Mudah-mudahan Ustadz Adi istiqomah. Kita doakan. Jamaahnya tambah rame insya Allah. Nah, ini jadi ikut nih. Jangan heran. Amalan orang lama. Nah putus amalan itu dihidupkan lagi oleh guru-guru kita ini. Oleh Ustadz Destri. Maka harus kita dukung. Nah, kita ini Bapak Ibu karena tak pernah asing dengan haul. Kita lupa bahwa kita ini sebenarnya orang-orang hebat dulu. Di Tanjung Pinang ini dulu ada kiai, aku baru tahu Ustaz Adi beliau itu orang Tanjung Pinang aslinya. Kamu pernah mendengar nama Kiai Ishak Bahsin? Kiai Ishak Bahsin. Aku baru tahu bahwa Kiai Ishak itu ternyata kelahiran Tanjung Pinang, Ustaz. Kiai Ishak Bahsin ini punya banyak murid. Yang murid-murid beliau ini mendirikan pesantren. Beliau punya murid namanya Kiai Haji Anwar bin Haji Kumpul. Mendirikan pesantren Nurul Islam di Sri Bandung. Ishak Bahsin orang Tanjung Pinang. Beliau punya murid di Tanjung Atak, Kiai Bahri bin Panda. Muridnya Kiai Ishak Bahsin. Beliau punya di Indralaya itu murid Kiai Haji Ahmad Qari Nuri. Abahnya Kiai Mudrik Qari. Pendiri Pondok Pesantren Al-Ittifaqiyah. Jadi ada pesantren. Jadinya Ogan Ilir nih kota santri. Awalnya dari orang Tanjung Pinang. Namanya siapa? Kiai Ishak Bahsin. Jadi Tanjung Pinang ini kampung Kiai. Sebenarnya buat kari, tak tahu mas gampang ke. Nah tujuan haul baik ini agar terkenang, agar berbalik. Apa yang hilang dari orang dulu balik lagi. Kita nih hebat Bapak Ibu rahimakumullah. Tanjung Pinang nih dusun yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita jago warisan gede munyang nih kita rawat dan kita doakan ke depan. Mudah-mudahan dari desa Tanjung Pinang Limbang Jaya itu lahir banyak ulama. Lahir banyak ulama. Termasuk di Senuro. Di Senuro ada Putri Pinang Masa. Aku di dalam kitab tadi Ustaz Adi, kitab yang kami tulis tadi, aku ceritakan di situ Putri Pinang Masa. Tapi minta maaf dengan budak Senuro. Cerita yang kebuat di situ berbeda, sangat berbeda dengan cerita yang ada selama ini. Dan kami bukan macak-macak. Kami nulis itu berdasarkan kitab-kitab para ulama. Kitab-kitab para ulama. Jadi yang kita dengar selama ini tentang cerita Putri Pinang Masa, Usang Songgeng itu dongeng Bapak Ibu rahimahumullah. Mereka ini sosok besar. Para wali-walinya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. KGB cuma kubongkar cerita Putri Pinang Masa. Yang aku yakin kubongkar malam kan nih Bapak Ibu. Tak berhenti lagi jamaah Ustaz Adi diajaknya ziarah ke Senuro. Serius Ustaz. Ini ada hubungannya dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani soalnya. Nah, kapan-kapan kayak insya Allah kita ceritakan. Bapak? Kapan-kapan? Cerita, apa? Ceritakan lah. Nah, tak ada. Kayak gimana? Kayak insya Allah kita ceritakan kalau kiai-kiai kami banyak mengarang kitab insya Allah untuk mengangkat lagi ulama-ulama yang ada di desa kita ini. Jadi sekali lagi kita berdoa insya Allah di Tanjung Pinang, di Limbang Jaya bakal lahir para ulama-ulama insya Allah. Banyak para penghafal Al-Quran. Dua dusun di Tanjung Pinang, Limbang Jaya dijadikan dusun yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masyarakatnya makmur, gerot-gerot, sugi-sugi. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, barangkali itu baik Ustaz, jadilah. Perlu kalau bunyi. Jadilah. Insyaallah yang sedikit ini bermanfaat. Sekian, terima kasih. Minta maaf atas segala kekurangan kepada Allah, mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.